Hello guys, today I'm going to make one of traditional food from Indonesia, especially Java. It's named cassava tape. This food is the result of fermented cassava with yeast. The ingredients that I need are 1 kilogram of cassava, 1 pack of yeast, and a few banana leaves. The tools that I need are knife, tray, 1 plastic container, mica, spoon, basin, and steamer pan. To make the cassava tape, the first step is clean the skin of cassava with knife. Like this. After that, clean the cassava with the water. Clean the cassava with the water until completely clean. After that, cut the cassava into smaller pieces. The next step, pour the water into the steamer pan. And then, put the cassava into it. And cook the cassava for 20 minutes. And turn on the stove. Wait for 20 minutes. While waiting for the cassava to cook, take the yeast into the plastic bag. And then crush it with a spoon. After that, pour the yeast into the bowl. And crush it again until smooth. After 20 minutes, remove the cassava from the steamer pan and drain into the tray. Okay, and then let the cassava cool. The last step, put the banana leaves into the plastic container. And then arrange the cassava into it. After that, sprinkle the yeast into the cassava until evenly distributed. The next step, cut the banana leaves into the top of cassava like this. And then close the plastic container tightly. Keep it at room temperature for 2 until 3 days. After 2 days, the cassava tape is finished, so I'm going to pack it now. I have a plastic mica and scissors, brand of the product, tape, spoon, and banana leaves. So let's pack it. First step, put the banana leaves into the plastic mica and then put the cassava tape into it. And then glue the plastic mica with the tape. After that, put the brand of the product into the top of it. And finally, the cassava tape is ready. So guys, that is the step to make a cassava tape.
Hopefully it's useful and I hope you enjoy the video. Thanks for your attention. See you again and goodbye. Assalamualaikum, sugeng dalu kanca-kanca sedaya. Asma kula Angelia Felisa Kustianti saking kelas 9E, nomor absen kula sekawan. Sakmenika kula badhe ndamel donat saking tape pohong. Dados monggo dipirsani videonipun. Alat-alat lan bahan-bahan ingkang dibutuhaken antarane sutil, wajan, tampah, entong, baskom, gendis, tepung terigu, ragi instan, mentega, susu, tigan, sendok, lan tape pohong. Cara-carane gawe donat saking tape pohong yaiku kaping setunggal alusaken tape pohong wonten baskom. Mantun niku lebetaken gula, mentega, tigan lan susu wonten baskom. Yen wis rampung, dicampur kali tangan. Mantun niku campuraken ragi instan. Lebetaken tepung wonten baskom. Lan aduk malih sampai adonan kalis. Samantune adonan kalis dijaraken 5 menit nganti 10 menit lan ditutupi kalian sebet. Samantune 10 menit cetak adonan bentuk bunder-bunder. Samantune dicetak bunder-bunder dijaraken malih nganti ngembang kinten-kinten 10 menit. Mantun ngoten ditutupi damel kain. Sasampune adonan donat ngembang, goreng ana ing minyak panas. Sature donat digoreng, donat banjur disukani topping. Pertama dianet-aneti kalian mentega. Ngoten dicelupaken wonten topping mesis. Niku wau cara-caranipun damel donat tape. Matur nuwun marang panjenengan sedaya ingkang mirsani videonipun. Mugi-mugi angsal manfaat. Cekap semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kemasan dari produk donat tape, saya memilih mika dengan tutup transparan karena dapat menampilkan produk secara keseluruhan dan dapat dengan praktis dibawa. Kemasan ini dapat menambah harga jual karena produk dapat terlindungi dari bakteri serta mencegah kerusakan dan juga terlihat lebih unik dan menarik. Pembeli tentu akan lebih memilih produk berkemasan daripada yang tidak berkemasan karena produk yang tidak berkemasan tidak terjamin isinya mudah rusak serta terlihat tidak menarik. Saya juga menambahkan brand atau nama produk di atas kemasan agar pembeli mengetahui tempat di mana donat tape ini diproduksi. Sebelumnya saya juga sudah menambahkan plastik untuk melapisi donat agar menjaga donat lebih baik lagi. Terakhir, tambahkan sentuhan artistik dengan menambahkan pita seperti ini agar terlihat lebih menarik. Dan donat tape sudah selesai dikemas. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai hubungan tape dengan kegiatan ekonomi. Tape merupakan makanan khas Indonesia yang sangat digemari masyarakat Indonesia. Tape dihasilkan dengan memfermentasi singkong menggunakan ragi tape. Tape sangat populer di wilayah Jawa Barat, terutama di Bandung. Banyak dijual di Jalan Raya Cipularang di wilayah Ciputat.
Selain di Jawa Barat, terdapat juga pusat sentra tape di Jawa Timur, yaitu Bondowoso, yang sebagian masyarakat Bondowoso berkegiatan ekonomi dengan memproduksi tape. Setelah itu, tape disalurkan ke beberapa pusat sentra oleh-oleh khas Bondowoso. Tape tidak hanya dijual secara mentah, tapi seiring berkembangnya zaman, masyarakat mulai berkreativitas dan berinovasi, sehingga mengolah tape menjadi berbagai olahan yang sangat beraneka ragam. Contohnya seperti donat tape, tape goreng, bolu kukus tape, lampang tape, dan lain sebagainya, sehingga pembeli lebih tertarik kepada produk olahan tape karena keunikan dan kekhasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angelia Felisa Kusnianti dari kelas 9E nomor urut 4. Saya akan menganalisa tape singkong menjadi makanan halal atau haram. Tape singkong sendiri merupakan makanan halal karena terbuat dari singkong yang termasuk bahan halal pula. Singkong diproses dengan teknik fermentasi menggunakan ragi tape sehingga menghasilkan tape singkong. Meskipun tape singkong mengandung alkohol, tape singkong tetap dikategorikan makanan halal karena alkohol dalam tape singkong tidak dibuat untuk memabukkan. Pengkategorian makanan halal atau haram juga dapat didasarkan pada niat pembuatannya. Contohnya seperti, apabila ada seseorang mengonsumsi alkohol untuk memabukkan, maka itu haram. Tetapi apabila ada orang mengonsumsi alkohol untuk pengobatan, maka itu halal. Maka seperti itu pula tape singkong. Jika tujuan mengonsumsinya adalah sebagai makanan, maka itu halal. Tetapi tape singkong juga bisa menjadi haram apabila tujuan mengonsumsi dan pembuatannya adalah sebagai hal yang memabukkan. Contohnya adalah memeras air yang ada dalam tape singkong sehingga menjadi minuman yang memabukkan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.